Selamat datang di vlog pertama saya. Karena ini vlog pertama, sepertinya kita perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya adalah Aden Abdul Nafi. Nah, karena vlog ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pemetaan, tak lengkap rasanya jika saya tidak membeberkan informasi lengkap tentang diri saya. Jadi, saya adalah mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil kelas Praktikum Pemetaan F dengan NIM 191910301118. Di video ini saya akan membahas tata cara pengukuran bidang datar atau horizontal pada bidang konstruksi bangunan sederhana. Pengukuran-pengukuran dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bayangan tentang keadaan lapangan dengan menentukan tempat titik-titik di atas permukaan bumi terhadap satu sama lainnya. Untuk melakukan pengukuran tanah diperlukan beberapa alat yang menunjang agar mendapatkan perhitungan yang tepat. Nantinya, hasil perhitungan tersebut dapat berguna untuk kepentingan seperti survei pemetaan pada permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui, bentuk relief permukaan bumi tidaklah rata. Sudah sewajarnya jika kita memerlukan alat-alat yang sesuai untuk menghitung dan mengetahui besarnya sudut dan jarak permukaan bumi. Beberapa alat yang digunakan termasuk alat yang sederhana, namun ada juga yang memerlukan alat dengan teknologi yang lebih modern. Tingkat kesulitan alat yang digunakan tergantung dari cara penggunaan dan komponen yang ada di alat tersebut. Berdasarkan modelnya, alat ukur tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu alat ukur sederhana, alat ukur optik, dan alat ukur elektronik. Alat ukur sederhana dapat digunakan untuk mengukur satu macam ukuran. Alat ukur optik menggunakan bantuan lensa optik untuk mendapatkan hasil pengukuran. Sedangkan alat ukur elektronik merupakan alat ukur tanah yang memiliki ketepatan dan ketelitian paling tinggi, sebab dalam penggunaannya mempunyai komponen berupa inframerah. Nah, untuk memahami alat ukur tanah lebih mendalam, akan saya jelaskan terlebih dahulu nama-nama alat ukur tanah beserta cara penggunaannya. Meteran atau pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga bisa disebut dengan roll meter, karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung atau dirol. Terdapat 3 jenis meteran. Meteran yang berasal dari kain atau metallic cloth, terbuat dari kain linen dan anyaman kawat halus yang berasal dari tembaga atau kuningan. Meteran yang terbuat dari baja. Meteran yang terbuat dari baja alloy atau steel alloy yang terbuat dari campuran baja dan nikel. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran satuan metrik, milimeter, sentimeter, dan meter, serta satuan Inggris, inch, feet, dan yard. Pembacaan angka 0 ada yang dibaca tepat di ujung meteran, ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran. Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari satu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Untuk mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satu berada pada titik awal atau angka 0 dan yang lain bergerak menuju titik akhir perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut.
Selanjutnya adalah kompas. Komponen utama yang ada di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasangi sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Ada baiknya menggunakan kompas yang memiliki cairan nifo yang berfungsi menstabilkan gerakan jarum dan juga alat pembidik atau visir. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan dengan besaran azimut. Besarannya sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan, membuat siku-siku dan mengukur sudut horizontal. Cara penggunaan kompas yaitu pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung tepat berada di tengah. Klinometer adalah salah satu alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Fungsi klinometer adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Cara penggunaan alat ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur, sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya ada teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah. Pengukuran sudut yang berupa sudut tegak dan sudut mendatar. Ada 3 macam teodolit, yaitu teodolit reterasi, teodolit repetisi, dan teodolit elektrooptis. Fungsi dari teodolit yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Alat ukur yang lain berupa waterpass, GPS atau Global Positioning System, dan total station. Nah, pada video pengukuran ini, saya hanya menggunakan alat ukur sederhana seperti meteran dan kompas. Selain meteran dan kompas, saya juga menggunakan tali dan pasak. Pasak di sini digunakan sebagai titik kontrol, sedangkan tali digunakan sebagai penghubung antar pasak. Penasaran dengan cara mengukurnya? Yuk, simak video selengkapnya. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus menyiapkan beberapa alat terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan beberapa alat, yaitu ada pasak, ada tali rafia, meteran, dan smartphone sebagai kompas. Selanjutnya, kita tentukan titik-titik koordinat pada bidang konstruksi menggunakan pasak. Kita hubungkan titik-titik pasak tersebut menggunakan tali rafia.
Setelah itu, selanjutnya kita melakukan pengukuran menggunakan meteran. Selanjutnya, mengukur azimut menggunakan smartphone sebagai kompas. Langkah pertama untuk menentukan azimut, kita harus menghadap utara. Selanjutnya, kita arahkan kompas terhadap tali. Dan didapatkan sudut selatan 8 derajat 7 menit 39 detik dan timur 113 derajat 13 menit 5 detik. Sekian vlog pembahasan tata cara pengukuran bidang datar atau horizontal pada bidang konstruksi bangunan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.